Halo sahabat sehat Infolabmed, kembali lagi bersama kami di channel kesehatan favorit kalian. Kita semua pasti pernah mengalami batuk, kan? Seringnya sih, kita anggap sepele, minum obat warung, istirahat, lalu sembuh sendiri. Tapi, pernah nggak sih kalian atau orang terdekat kalian mengalami batuk yang bandel banget? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, kok nggak hilang-hilang juga? Nah, sahabat sehat Infolabmed, pertanyaan pentingnya, kapan batuk yang nggak sembuh-sembuh ini jadi tanda bahaya dan kita harus segera ke dokter? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas 4 kondisi penting yang wajib kamu waspadai kalau batukmu nggak kunjung reda. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya, karena informasi ini bisa jadi sangat penting untuk kesehatanmu dan keluarga. Kesehatan itu investasi, loh. Oke, sahabat sehat Infolabmed, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan durasi batukmu. Batuk pilek biasa itu umumnya membaik dalam 1 atau 2 minggu. Tapi, kalau batukmu sudah berlangsung lebih dari 3 minggu, bahkan mendekati 1 bulan tanpa ada tanda-tanda perbaikan sama sekali, ini adalah alarm pertama yang tidak boleh diabaikan. Batuk yang membandel seperti ini sering disebut batuk kronis. Penyebabnya bisa macam-macam. Loh, bukan cuma batuk pilek yang belum tuntas, tapi bisa jadi ada infeksi lain yang lebih serius, misalnya infeksi bakteri yang butuh antibiotik. Atau, bisa juga karena alergi yang selama ini tidak kamu sadari, seperti alergi debu, bulu hewan, atau serbuk sari. Bahkan, kondisi seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis PPOK juga sering diawali dengan batuk yang tak kunjung henti. Jadi, jangan ditunda-tunda lagi. Semakin cepat kamu periksa ke dokter, semakin cepat penyebabnya diketahui, dan semakin baik pula hasil pengobatannya. Sekarang kita masuk ke poin kedua, dan ini adalah tanda yang paling serius dan butuh perhatian segera. Batuk yang disertai darah. Mendengarnya saja sudah bikin ngeri, ya. Jika kamu batuk lalu melihat ada darah, entah itu hanya sedikit bercak merah di dahak atau lendir, atau bahkan darah segar yang keluar cukup banyak, jangan tunda sedetik pun. Segera cari pertolongan medis darurat. Batuk berdarah, atau dalam istilah medis disebut hemoptysis, adalah sinyal bahaya yang sangat jelas dari tubuhmu. Ini bisa menjadi tanda dari berbagai kondisi medis serius. Yang paling sering dikaitkan tentu saja infeksi paru-paru berat seperti tuberkulosis atau TBC. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh bronkiektasis, yaitu kerusakan permanen pada saluran udara, atau bahkan, amit-amit, kondisi yang lebih gawat seperti kanker paru-paru. Jangan panik berlebihan, tapi jangan pernah menganggapnya remeh. Ini adalah prioritas utama untuk segera diperiksakan ke dokter. Lanjut ke tanda bahaya ketiga. Waspada jika batukmu disertai gejala pernapasan lain dan rasa nyeri di dada. Maksudnya gimana? Misalnya, selain batuk, kamu juga merasa napasmu jadi pendek dan ngos-ngosan, bahkan saat sedang santai atau istirahat. Atau, kamu merasa ada nyeri tajam atau rasa tidak nyaman di dada, terutama saat kamu batuk atau mencoba menarik napas dalam-dalam. Gejala-gejala penyerta ini bisa mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam pada paru-paru atau saluran pernapasanmu. Kondisi seperti pneumonia, yaitu infeksi pada kantung udara di paru-paru, atau bronkitis akut yang parah, sering menunjukkan gejala seperti ini. Bahkan, dalam beberapa kasus, ini bisa jadi pertanda adanya masalah yang berkaitan dengan jantung. Jangan mendiagnosis sendiri, ya. Penting untuk segera diperiksakan agar dokter bisa mencari tahu penyebab pastinya dan memberikan penanganan yang sesuai sebelum kondisinya menjadi lebih parah. Dan yang terakhir, poin keempat, perhatikan gejala sistemik dan penurunan kondisi tubuh secara keseluruhan. Apa itu gejala sistemik? Ini adalah gejala yang mempengaruhi seluruh tubuhmu, bukan cuma di area pernapasan. Contohnya, batuk berkepanjangan yang disertai demam tinggi yang nggak turun-turun, padahal sudah minum obat penurun panas. Atau, kamu sering berkeringat deras di malam hari sampai baju dan spray basah kuyup. Selain itu, perhatikan juga penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Kamu nggak sedang diet, pola makan biasa saja, tapi timbangan terus turun. Nafsu makanmu juga berkurang drastis, dan kamu merasa sangat mudah lelah, lemas, sampai aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Kombinasi batuk kronis dengan gejala-gejala ini adalah tanda kuat bahwa tubuhmu sedang berjuang melawan sesuatu yang serius, seperti infeksi kronis atau kondisi kesehatan lain yang memerlukan penanganan menyeluruh dari dokter. Jadi, sahabat sehat Infolabmed, kesimpulannya adalah, batuk memang sering kita anggap sepele dan kita cenderung mengobatinya sendiri. Tapi, kita harus tahu kapan harus berhenti dan mencari bantuan profesional. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami salah satu, atau bahkan beberapa dari 4 tanda bahaya yang sudah kita bahas tadi, batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdarah,
batuk disertai sesak napas dan nyeri dada, atau batuk dengan gejala sistemik seperti demam dan penurunan berat badan, jangan pernah ragu atau menunda untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, lebih baik kita waspada dan memeriksakan diri lebih awal daripada menyesal kemudian. Diagnosis dini adalah kunci utama untuk penanganan yang efektif dan pemulihan yang lebih cepat. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita semua jadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal dari tubuh kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ya, sahabat sehat Infolab Med. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.